Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam acara Lintas Agama, sebuah forum untuk memperbincangkan berbagai macam persoalan kehidupan dari perspektif agama-agama. Kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan. Kebudayaan ini penting bagi umat manusia, karena yang membedakan manusia dengan hewan adalah persoalan kebudayaan. Untuk itu, banyak orang sekarang yang khawatir adanya budaya-budaya yang masuk dari segala penjuru yang dikhawatirkan bisa melindas sebuah warisan tradisi, sebuah kebudayaan yang sudah berkembang di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas masalah ini dengan para tokoh, para pakar yang sudah sangat terkenal. Saya perkenalkan kali ini hadir di tengah kita adalah Romo Muji Sutrisno, seorang budayawan yang sudah cukup terkenal. Selamat datang Romo. Bung Sastro, Mas Sastro, alhamdulillah. Makin segar ini Romo kelihatannya. Ya, kalau budayawan itu memang selalu segar. Karena penyejuk dan sumber kehidupan itu adalah kebudayaan Romo. Baik, berikutnya adalah Bapak Budi Tanuwibowo, seorang tokoh Konghucu. Selamat datang. Selamat datang. Wah, Mas Sastro. Ini juga makin bersinar. Makin gede badannya. Iya, dan yang ketiga adalah Bapak Kiai Haji Hamdan Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Lintas Agama. Terima kasih. Ini juga beliau dari dulu wajahnya begini, Romo. Gitu ya? Iya, saya merumuskan susah. Awet tua? Awet tua apa awet muda? Gitu. Seperti Mas Sastro, Ya, terus berarti awet tua. Karena waktu masih muda wajahnya sudah begini. Dan yang ketiga adalah Romo Biku Damasubo Mahatera. Selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih. Kok wajah saya tidak disebut? Begini Romo, karena wajah Romo sudah cukup terkenal. Oh, soalnya begini, harus hati-hati. Ya. Setiap biku itu gundul, tapi nggak setiap gundul itu biku. Hati-hati loh Pak. Saya khawatir gundul juga. Kalau saya Agus Romo, agak gundul sedikit. Baik Pak. Terima kasih Golda Goldi. Ya, sudah memberikan warning kepada kita adanya satu fenomena budaya mabuk-mabukan, budaya obat-obatan. Nah, Romo, bagaimana hubungan antara agama dan budaya ini? Nah, apa sih kebudayaan itu? Ya. Karena tadi Mas Sastro mengatakan bagus sekali, hanya manusia lah yang melakukan kebudayaan. Kebudayaan itu adalah yang satu pihak, manusialah yang memberi makna pada perilaku hidupnya. Jadi kita diundang lintas agama ini untuk apa? Maknanya apa? Untuk mencintai Indonesia. Ya. Ketika kita menghayati kemajemukan, ketika kita melihat bahwa masing-masing agama memberikan sumbangan pada kebudayaan. Tapi sekarang paling terakhir itu ditemukan, tiap orang adalah pelaku budaya. Kenapa? Hidup sehari-hari yang diberi arti, mulai dari simbol-simbol yang bawa gentong itu, dengan keringatnya, bahasa keringatnya untuk menyekolahkan anaknya, sampai pada kita-kita yang bekerja supaya ada makna untuk hidupnya, itulah kebudayaan. Jadi hidup sehari-hari yang dimaknai, itulah kebudayaan. Nah, kalau kita mau mengatakan sumbangan dan agama-agama untuk kebudayaan, itu sebenarnya justru agama itu masuk selalu harus lewat kebudayaan. Buktinya di Nusantara ini hampir semua agama yang masuk di sini, mulai Islam, Kristiani, Buddhis, lalu juga Hindu, lalu agama bumi juga, itu hanya memakai wayang. Ya, bukan karena saya pas memakai baju wayang ini ya, tapi ini juga baju sebagai kebudayaan, karena itu penghargaan dari sebuah reuni yang mau menghormati guru-gurunya, dan saya anak guru untuk itu. Nah, itu. Nah, ketika agama memberikan sumbangannya untuk kebudayaan, kita akan bertanya, untuk Indonesia ini, keislaman mana yang memberi sumbangan bagi proses meng-Indonesia ini? Kekatolikan mana yang bagi proses keindonesiaan ini? Kami sedang membuat film, ya, Monsinyo Sugiopranoto, itu jelas sekali. Kalau mau memberikan sumbangan untuk keindonesiaan, itu harus sekaligus Anda harus menjadi Indonesia 100%, Katolik 100%, dan itu harus bersama-sama dengan kemajemukan itu untuk mengusahakan go, karena dia di Jawa. Yang satu adalah sego, kesejahteraan untuk nasi itu. Yang satu adalah memperjuangkan bersama-sama dengan lintas agama untuk swargo. Oke. Luar biasa.
Jadi ujung-ujungnya kebudayaan tetap kepada spiritualitas kalau kita gali lebih dalam. Oke, silakan dari perspektif Kongfucu. Ya, kalau kita lihat per definisi agama adalah pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola ucap dari setiap gerak manusia. Dan ketika itu menyatu antara satu individu dan individu lain menjadi budayaan bagi satu komunitas atau bangsa. Kalau agama kan kita yakini bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Ya. Meskipun kita mungkin juga mempertanyakan, mungkinkah agama itu bisa dipahami kalau kita tidak punya otak? Kalau kita tidak punya, katakanlah orang gila seperti itu, tidak mungkin. Jadi ada kaitannya. Cuma persoalannya di sini adalah agama punya keterbatasan. Ada sekat-sekat, ada label-label yang tidak bisa digampang dijual seperti budaya. Tapi kalau kebudayaan itu semua orang akan menikmati dengan baik. Nah, kalau kita bicara hubungannya, kita lebih baik sebenarnya adalah bagaimana mengambil spiritualnya, bukan kotak-kotaknya. Karena ketika kotak-kotaknya itu diikutkan di Indonesia jadi persoalan. Agama mana yang mau dijadikan sumber budaya? Ketika sebut agama A, yang B, C dan seterusnya akan ngamuk gitu loh. Nah, misalnya, kalau agamanya itu harus pakai blangkon, simbol kebudayaan agama tertentu. Misalnya. Dan ada bias. Agama itu kan lahir di bangsa-bangsa asing lah. Ketika mereka dibawa masuk ke Indonesia tanpa saringan, maka yang masuk sebenarnya bukan hakikat dari agamanya, tapi aksesorisnya. Dan ini yang bahaya. Simbol-simbolnya. Casingnya. Padahal yang penting sinyalnya. Sekarang ini berkelahi rebutan casing, sinyalnya nggak ketangkep. Ya, Kiai Hamdan. Jadi kalau saya melihat budaya itu kan hasil karya, cipta dan karsa manusia, ya kan? Dan manusia itu kan memang di dalam dirinya ada kaitan pada Tuhan. Juga ajaran-ajaran agama yang telah terinternalisasi dalam jiwanya. Oleh karena itu ketika dia menciptakan sesuatu pasti tidak lepas dari nilai agama yang diyakini. Tetapi bagaimana kita tadi punya toleransi, kita punya kecintaan ya. Oleh karena itu sebenarnya sangat erat sekali. Ekspresi agama itu terwujud dalam bentuk budaya. Dan budaya manusia itu tidak lepas dari nilai-nilai agama yang diyakininya. Oleh karena itu muncullah ya budaya masyarakat Indonesia, mungkin masjidnya yang berbeda dengan masjid yang ada di Arab Saudi misalnya kan, ada kekhasan Indonesia ini. Demikian juga dari Turki akan berbeda. Jadi masing-masing ada ekspresinya, karena yang penting itu adalah bagaimana penghayatan agama akan terwujud dalam bentuk budaya sehari-hari kita. Kemudian juga budaya itu juga tidak lepas dari nilai agama. Jadi ada keterkaitan antara agama dan budaya itu. Ada timbal balik. Timbal balik. Oke. Ada feedback. Bagaimana, Romo Biku? Saya kira begini. Yang namanya agama itu tumbuh berkembang bersama dengan tradisi dan kebudayaan. Karena itu budaya ini sebetulnya sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus namanya menjadi budaya. Kenapa menjadi indah? Kalau itu berangkat dari nurani yang bersih, suci, indah. Makanya namanya seni. Untuk itulah selalu dijejerkan menjadi seni budaya. Nah, apa itu seni? Seni itu akronim. Kependekan dari sentuhan nurani. Nah, itulah seni. Nah, karena itu di mana-mana yang namanya seni selalu menjadi ukuran martabat suatu bangsa, manusia, agama. Semakin halus nuraninya, semakin indah karya-karya seninya. Karena itu kalau nuraninya lagi uring-uringan, karyanya pasti jelek, paling obong-obongan, bakaran. Kira-kira begitu. Iya, kira-kira begitulah. Oke. Coba begini persoalannya, kalau kita melihat dari ketiga perbincangan ini bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang sangat indah, membuat manusia bermartabat. Tetapi ada kenyataan yang menyatakan bahwa timbul budaya korupsi, timbul budaya bakar-bakaran, timbul budaya konflik. Gimana memaknai kebudayaan pada hal-hal yang sifatnya negatif seperti itu, Ram? Begini, sebenarnya istilah budaya korupsi itu sudah keliru. Keliru ya. Karena tadi disepakati kebudayaan adalah yang membuat kita lebih indah, yang membuat kita lebih baik, yang membuat kita lebih manusiawi. Sumbernya adalah dari spiritualitas kerohanian agama-agama ini. Nah, ketika ke sana sebenarnya tidak ada apa istilah yang kontradiktif kayak tadi. Jadi korupsi ya korupsi. Bukan budaya itu. Itu lawan dari kebudayaan malah. Itu sesuatu hal yang membudaya. Nah, ketika itu sudah mengakar, jangan dinamakan
Kebudayaan. Iya, di arah sana. Tapi yang pakai ini kan justru dulu Bung Hatta, yang beliau itu sudah tidak sabar lagi dan Ya. melihat kok perangnya ini kok dari bawah ini ya kan. Ini kalau tidak cepat-cepat dipangkas nanti akan berat untuk ke depan. Nah, kalau saya lihat dalam persoalan bagaimana spiritualitas atau kerohanian agama-agama memberi Ya. sumbernya pada kebudayaan, itu jelas sekali ketika dalam ekspresinya itu tiap agama memberi toleransi pada perbedaan, kemajemukan. Ya. Nah, kalau budaya juga Nusantara ini dikembalikan pada peribahasa, gurindam dan segala macam, itu mereka tuh nenek moyang kita sudah dahsyat sekali sebagai pemikir dan pelaksana dari istilahnya life wisdom. Ya, kebijaksanaan hidup. Coba aja. Ya. Orang Minang mengatakan jauh sekali kan, di mana bumi dipijak, Bijak, langit di situ langit dijunjung. Coba tadi horizontal, vertikal. Kemajemukan juga begitu. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain lain ikannya. ikannya. Ya itu kan dites terus Ya. sampai sekarang jalan terus. Nah, kekeliruannya dulu kita harus hafalan. Tapi sekarang setelah dibuat film, teman-teman membuat nyanyian dengan bagus, itu dengan cepat Sot. Ada proses Proses internalisasi, internalisasi, tidak sekedar dihafal. pembatinan. Kebudayaan itu adalah Oke. pembatinan itu tadi. Pendalaman. Pendalaman dari dalam. Nah, bagaimana? Apakah dalam Konghucu juga terjadi seperti itu? Ya, Konghucu selalu mengajarkan bahwa sebelum kita menyembah Tuhan, kita bicara dulu orang tua kita, Oke. keluarga, masyarakat, bangsa, manusia. Jadi kalau kita mau bicara soal agama, tidak ada gunanya kalau menjauhi manusia. Bahkan beliau pernah mengkritik muridnya yang hafal katam kitab sesuwucing. Dikatakan, biarpun kamu katam 1000 kali, bagiku kamu kan tidak berarti apa-apa jika dalam tingkah lakumu bertentangan. Nah, ini yang mungkin sering terjadi di sini. Kita heran, masjid banyak, kelenteng banyak, wihara banyak, Hari Minggu penuh. Tapi korupsi rankingnya paling tinggi. Ini ada sesuatu yang salah dari keagamaan kita. Ya. Jadi kalau tadi, meskipun itu saya juga setuju budaya korupsi itu istilah yang salah, tapi saya juga nggak bisa menyalahkan. Mungkin karena korupsi itu sudah menjadi pola pikir juga. Kalau saya mau jadi pejabat, sudah ada pola pikir, saya mau kaya. Saya mau ngambil keuntungan atas investasi yang telah saya keluarkan. Ya. Itu masuk. Dan sebagian besar kalau kita gali dari katakanlah orang-orang yang itu, motifnya memang seperti itu. Nah, itu saya memahami kalau seperti itu ya. Ini kan ada yang namanya kesadaran yang tak bersarang. Jadi spirit agama kemudian dilibas begitu saja karena sarangnya ini dipakai kesadaran yang lain. Nah, saya mau bertanya pada Kiai Hamdan, kira-kira bagaimana sih kalau agama ini tanpa kebudayaan itu kira-kira bisa jalan nggak? Saya kira nggak bisa seperti itu karena betapapun ya agama itu kan ajaran. Implementasinya seperti apa? Itulah budaya. Oke. Bisa budaya tahlilan. Ya, itu kan sesuatu contoh yang konkret di Indonesia ini. Kemudian ada budaya gotong royong ya, ta'awun dalam bahasa Al-Qur'annya gitu kan. Dan kalau kita lihat kenapa ada korupsi, kalau saya melihat itu dari sudut agama ya, itu adalah nafsu serakah. Kenapa demikian? Karena ajaran tasawufnya tidak diamalkan. Ajaran tentang zuhud, pengendalian diri ya. Kalau itu semua dijalankan bahwa hidup ini adalah hanya sekedar mampir minum saja misalnya kan. Nanti malah mabuk semua. Artinya itu menggambarkan betapa sebentar itu kan. Sehingga untuk apa kita korupsi? Umur kita berapa sih? Ya kan? Kemudian Spirit ini yang mestinya digalakkan supaya untuk membuat counter culture. iya. Jadi bagaimana kita punya sikap zuhud terhadap dunia ini itu kan. Kemudian bagaimana kita qanaah. Ini yang seringkali tidak ditanamkan pada ajaran agama yang di masyarakat ya. Sehingga seringkali satu sisi maaf masyarakat begitu antusias pergi haji. Oh, sampai antri. Sampai Rakyatnya miskin semua. Maaf, pejabat pun juga demikian. Pergi haji, ketika berangkat tobat, pokoknya kumat. Jadi haji tomat itu. Pulang kembali lagi. Mungkin dia berbahaya. Itu. Nah, saya memahami dalam khazanah kebudayaan di Buddhis ini memang sangat luar biasa. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, saya kira begini. Jadi nanti tadi itu kan seni dan budaya. Budaya itu kebiasaan, seni itu adalah esen dari spiritualitas yang selalu disebut-sebut ini. Nah, sekarang bagaimana membiasakan diri menjadi indah? Nah, ini yang dibangun mesti spiritualitasnya. Karena itu ada beberapa seni.
Ada seni ukir, seni sastra. Ini sastra, seni sastra beda ya. Sastra nama Jawa orang. Kalau sastra itu ya bahasa. Seni pahat, seni ukir. Nah, Buddhis bisa mengaktualisasikan bentuk nuraninya yang indah agar mendidik menjadi kebiasaan perilaku masyarakat dalam bentuk seni ukir. Contohnya candi Borobudur itu diterima atau ditolak itu adalah bangunan ajaib di dunia ciptaan manusia, bukan ciptaan. Dan lebih lagi manusia yang beragama. Nah, itu. Oke, mungkin kawan-kawan mau ada yang memperdalam lagi. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi dari UIN Jakarta. Ingin menanyakan di Indonesia ini kan banyak sekali ya tradisi-tradisi yang sudah menjadi budaya, yang menjadi budaya. Nah, tidak sedikit tradisi-tradisi tersebut yang bertentangan dengan agama. Bagaimana sudut pandang agama menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, jadi bagaimana kalau tradisi itu bertentangan dengan agama? Nah ini Kiai Hamdan ini. Jadi kalau kita kaji dalam usul fikih itu kan ada al-'adah muhakkamah. Tradisi masyarakat itu bisa menjadi sumber hukum ya, malam tukhalif asy-syar'a, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai agama. Saya kira banyak budaya masyarakat kita yang sangat cocok dengan agama. Dan jangan lupa Islam pun mengadopsi budaya jahiliyah. Ya, tawaf itu dulu kan. Iya, itu sudah ada. Khitbah dalam pernikahan, khutbah nikah, itu semua jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, itu kan belum ada Islam kan? Artinya pola pernikahannya pun juga pola jahiliyah kan? Diakomodir. Kemudian Rasulullah mudharabah dengan Khadijah, itu kan jahiliyah. Jadi orang yang mengatakan bahwa kita menolak budaya Indonesia itu salah. Karena pertama Islam itu sendiri mengakomodir budaya jahiliyah yang positif. Oleh karena itu memang ada seleksi ya, budaya yang baik kita tumbuh kembangkan, tapi budaya yang negatif misalnya tadi ada molimo Pak ya, nah itu yang perlu kita hindarkan. Ada biasa mencuri, minum ya, berjudi, kemudian berzina dan sebagainya, itu yang dihindarkan. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan syara itu kita akomodir. Jadi prinsipnya dalam strategi kebudayaan itu Mbak, khud masofa wadak makadar, ambil yang jernih, buang yang kotor. Gitu. Seperti bernapas ya. Iya. Oke, mungkin ada yang lain lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marisa Rahmati Adrian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saya ingin menanyakan tentang akulturasi budaya yang berkembang di Indonesia. Apakah sebuah akulturasi budaya yang di Indonesia ini sudah mencerminkan sebuah toleransi agama dan supaya nanti generasi muda tuh bisa melihat ternyata akulturasi Indonesia itu emang wujud dari toleransi agama tersebut. Iya. Jadi tadi siapa namanya? Mbak ada berani gitu ya. Cepet banget ngomongnya. Ya silakan Rano. Nah ini pertanyaan yang menarik sekali. Apa akulturasi? Itu sebenarnya kan tiap agama masuk itu melihat kebudayaan lalu saling terjadi dan di sini sudah terjadi. Yang satu dinamakan sebagai osmosis ya kan. Itu proses saling menyerap. Patokannya jelas. Ambil yang baik, dikembangkan dan kriterianya itu apakah manusiawi ya dan apakah juga tetap meluhurkan yang ilahi itu. Coba wayang di Katolik itu ada wayang wahyu ya kan? Itu seluruh kitab suci digambarkan di sana. Gamelan juga masuk. Lalu di Batak juga ya kan. Nah, itu di sana ya. Nah, sayang sebenarnya kekayaan budaya kita yang dari tradisi banyak itu kadang-kadang atas nama atas nama agama. Ini kan main kekuasaan di situ. Betul. Lalu dikatakan ini kafir. Ini bid'ah. Padahal itu hanya kekuasaan saja. Nah, ini yang harus dijernihkan saya kira. Ya, karena dia akan mengangkat tangan Tuhan pinjam pakai kekuasaan untuk benar dan tidak. Padahal yang tahu adalah Tuhan repot Romo, sendiri. karena kalau udah pakai tangan Tuhan tuh susah dikonfirmasi. Kalau pakai tangannya Romo sih saya bisa telepon, betul Romo sampai nyuruh. Nah, kalau pakai tangan Tuhan gimana itu? Gitu. Sebenarnya kita bisa belajar dari sejarah ya. Bangsa Indonesia itu kan bangsa yang sangat adaptif. Sudah punya wisdom lokal, kepercayaan lokal yang begitu banyak, tapi ketika agama-agama besar masuk, semuanya diterima. Ya, bahkan
yang saya aneh di dalam tradisi Imlek ada lontong namanya lontong cap gome. Kita lihat nggak ada Chinese-nya itu, tapi kok dikasih nama Cap cap gome. gome. Ini kan sebuah alkulturasi yang begitu luar biasa gitu. Saking wongne wong. Iya. Jadi orang Indonesia ini sudah belajar seperti bernafas. Persis. Kita kan hirup macam-macam, asap knalpot hirup, tapi kan yang dinikmati oksigen saja. Iya. Yang lain dikeluarkan lagi. Harusnya seperti itu. Nah, boleh. Ya. Monggo. Oh, Romo. saya kira Iya. sejarah itu penting kalau tadi Pak Oh, iya. Budi mengatakan. Jadi bangsa yang utuh, negara yang utuh Ya. apabila bangsanya tidak melupakan sejarah. Sejarah, ya. Rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri. Sastro lagi. Pemimpin-pemimpinnya malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Nah, sekarang misi-misi agama yang sukses, kalau dia bisa menyatu dengan budaya lokal. Ya. Agama Buddha masuk ke sini. Ya. Di sini sudah ada budaya. Ya. Agama Katolik sudah ada. Karena itu pastor-pastor yang sukses ya pastor Jawa. Yang di Jawa ini kayak Romo Muji, dulu almarhum Romo Mangun. Ya. Di Manado sana juga pastor-pastor yang memang putra Manado. Menguasai. Biku-biku juga begitu, termasuk wali. Wali Songo itu suksesnya adalah Jeng Sunan Kalijogo. Kemahirannya apa? Dia mencerap budaya Jawa. Dakwah pakai tembang. Mingkar mingkuring akoro. Akarono karena ning marti siwi. Sinawung resmi ning kidung. Sinubo sinukarto. Mreker tato pakarti ning ilmu luhur. Nggih. Sinarung resmi ning kidung. Nah, yang terakhir Itu Kang tumrap neng tanah Jawi, agama Ageme lati. Karena itu saya kembali kepada Wong wilaheng pertemuan yang tekan. lalu bahwa agama itu ukurannya laku bukan ilmu. Bedanya kalau ilmu itu eksak, ukurannya panjang pendek, salah bener, Berat ringan. berat ringan, untung rugi kayak dagang, menang atau kalah kayak politik. Nah, agama itu ukurannya budaya, seni, indah atau tidak indah, pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak, Menghidupi santun atau atau tidak, tidak ya. santun. Nah, untuk itulah maka agama-agama kalau bisa mencerap dengan budaya lokal, dia akan diterima kehadirannya, tidak menjadi kista, Ya. tidak menjadi tumor, tidak menjadi asing di masyarakat setempat itu. Ya, Nah, ini menjadi penting. Soalnya yang repot begini ini loh. Atas nama agama betul itu Romo, seluruh kesenian, seluruh tradisi babat habis tidak sesuai. Ya, ini yang padahal itu cermin ketidakcerdasan dalam memahami Padahal agama. karena itu, tadi kalau- pada di Prambanan itu Iya. contoh sekali. Itu Ramayana yang direliefkan batu. Ya. Itu kalau mau membaca menafsirkan lagi harus dibaca dimaknai. Ya. Lalu ada Sendatali Ramayana. Betul. Nah, itu pertanyaannya osmosis tadi. Itu ini Hinduisasi Jawa atau Jawanisasi Hindu. Nah, Dahsyat kan itu. makanya Itu kan bagus sekali. Iya, sama juga lagu lir-lir itu. Wah, iya, Tandure betul. wasumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten. Itu sebetulnya Islamisasi Jawa atau Jawanisasi Islam. Iya, lir-lir, itu ya. Tandure wasumir. Karena dengan lagu itu orang menjadi mengenal Islam. Caangon-caangon penekno blimbing kuwi, hai para pengembala ambilkan blimbing. Itu artinya rukun Islam yang ada 5. Nah, inilah bahwa kebudayaan itu bisa. Nah, jadi para pemirsa, luar biasa pembicaraan kita kali ini. Layak untuk kita kutip bahwasanya sesungguhnya agama tanpa kebudayaan akan sulit diterapkan untuk manusia. Padahal kita tahu bahwasanya agama diturunkan oleh manusia. Perangkat apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menerapkan agama kalau tidak dengan cara kebudayaan? Dengan kebudayaan agama menjadi indah dan mudah. Saya kira itu mudah-mudahan kita bisa menjadi makhluk yang berbudaya dalam menjalankan agama kita. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.